A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqq haqq warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Il ghafur rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma rzuqna imaman adilan ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali ya dipertemukan Allah di channel YouTube kesayangan kita, yaitu channel iDream TV, dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana kita akan sama-sama mencari tahu ya tips dan triks bagaimana mendidik anak-anak kita agar mereka lahir, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang soleh, yang tentunya akan menjadi aset ya, bagi kebaikan kita orang tuanya, kita gurunya ya, di dunia maupun juga di akhirat. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul ya. Dan semoga kita wabil khusus ya Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia ketika nanti ya, tiba saatnya kita berjumpa dengan Allah, dijauhkan ya kita dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya dan dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita di dalam program Tarbiyatul Aulad ya, di mana kita coba mengkaji ya apa yang yang menjadi teori ya pendidikan anak-anak di dalam Islam dari seorang ulama besar, yaitu Syekh Dr. Abdullah Nasiolwan ya, di dalam kitab yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam, di mana di dalam episode kali ini ya, kita akan membahas tema tentang bahayanya sifat pilih kasih pada orang tua terhadap anak. Jadi salah satu fenomena yang juga biasa muncul di dalam kehidupan kita sebagai bagian dari keluarga ya, atau katakanlah bagian dari interaksi kita dengan keluarga ya, itu adanya fenomena yang disebut dengan pilih kasih. Jadi ada orang tua ya yang kemudian ya, terjebak ya ke dalam situasi yang disebut dengan pilih kasih ya, di mana ya dia menunjukkan ya kecintaan, kasih sayang yang berbeda terhadap anak-anaknya. Dan ini kemudian menimbulkan kecemburuan bagi anak-anak yang lain. Bahkan jauh dari itu, sifat pilih kasih ini sangat berdampak buruk terhadap perkembangan mental ya, atau jiwa anak-anak kita. Nah, karena itu kemudian Syekh Dr. Abdullah Nasiolwan ya, di dalam satu pembahasannya menyebutkan bahwa perbuatan pilih kasih orang tua terhadap anak-anaknya ini merupakan faktor yang sangat besar di dalam melahirkan penyimpangan ya, pada kejiwaan anak. Jadi bagi beliau ya,
salah satu penyebab terjadinya penyimpangan ya, yang dilakukan oleh anak-anak ya, di dalam kehidupannya gitu, itu salah satu faktor yang cukup besar adalah adanya perbuatan atau perlakuan pilih kasih yang dirasakan oleh anak tersebut dari orang tuanya. Nah, itu ya. Ya, bisa saja dalam bentuk misalnya pilih kasih dalam masalah pemberian, ya, perlakuan, ya, atau juga mungkin kecintaan. Ya. Anak punya kesimpulan kakaknya lebih dicintai atau adiknya lebih dicintai. Kok beda ya, kalau kakak diberiin handphone yang bagus, saya enggak itu. Ya. Kemudian juga apa namanya? Oh, kalau kakak dilayanin, adik dilayanin gitu kan, saya enggak. Nah, ini sebagai fenomena yang memang ya, terkadang bahkan mungkin sering juga ya kita jumpai terjadi di tengah-tengah keluarga. Nah, fenomena ini kata Syekh Dr. Abdullah Nasirwan memberikan dampak yang lebih buruk dalam melahirkan penyimpangan perilaku kejiwaan pada anak, karena ini akan melahirkan kedengkian dan juga kebencian ya, dalam diri anak ya, kepada anggota keluarga lainnya ya, dalam tanda kutip kepada saudara-saudara kandungnya. Nah, gitu ya. Selain itu ya, sifat atau perlakuan pilih kasih ini ya, ini juga bisa menyebabkan munculnya rasa takut ya, kata saya Dr. Abdul Nasirwan ya, yang berlebihan kepada anak, kemudian rasa malu, minder. Bahkan dalam beberapa kasus anak-anak ini kemudian menjadi pribadi yang suka bersedih atau menangis ya. Tiba-tiba aja dia kemudian kalau ada masalah sedikit saja, dipantik masalah sedikit dia akan nangis, jadi cengeng gitu ya. Nah, dan ini ya kemudian pada akhirnya ya akan mendorong anak-anak ya di dalam sebuah keluarga terlibat ke dalam permusuhan atau juga mungkin sengketa, bahkan lebih dari itu melakukan tindak kejahatan ya. Berapa banyak kasus yang kita jumpai ya, di dalam kehidupan kita hari ini ya, yang ujung-ujungnya kemudian berakhir penjara ya, karena itu tadi ya, kakak menganiaya adik atau sebaliknya, bahkan ada yang sampai berani membunuh ya. Itu banyak ya, berita-berita itu kita jumpai. Padahal dibesarkan di dalam satu keluarga itu kan. Tapi kemudian ada adik, ada abang gitu ya, yang tega membunuh saudara mereka sendiri. Ya. Membunuh mereka, saudara mereka. Kadang-kadang dipicu oleh masalah sepele. Dipicu ya. Nah inilah yang sebetulnya ya, kalau kita gali-gali lagi, sebetulnya bukan masalah sepele. Ini adalah timbunan ya, persoalan-persoalan yang sudah lama menumpuk, yang bisa jadi salah satu ya penyebabnya adalah perbuatan pilih kasih yang dilakukan oleh orang tua ya. Katakanlah kejadian kriminalnya atau pembunuhannya gitu kan terjadi ketika anak sudah berumur 20 tahun. Nah itu artinya selama 20 tahun ya, dia berada pada posisi situasi di mana dia merasakan orang tuanya ya, memperlakukannya berbeda dengan saudaranya. Sehingga ketika di usia itu ya, dipicu, dipantik oleh satu masalah, maka kemudian terjadilah. Ya. Dan ini satu fakta yang tidak bisa kita bantah. Ya. Kalau ditanya-tanya, kalau saya baca itu kasus-kasus itu tuh pembunuhan atau penganiayaan yang terjadi antar saudara gitu. Pemicunya kan macam-macam ya, ada yang karena harta gitu ya, pemicu ya, masalah warisan gitu ya, ada juga masalah pinjam meminjam ya, kakaknya minjam motor gitu kan, cerita begini ujung-ujungnya kemudian terjadi tindak kejahatan lah. Kalau ditelusuri sebetulnya ya, kalau dicek-cek lagi rata-rata tuh mereka merasa orang tua mereka memperlakukannya berbeda dengan saudaranya. Di mana itu ada anak yang
saya lupa kasusnya di daerah mana ya. Ada anak yang tega meracuni kakaknya dan ibu dan bapaknya, ya, diracun. Ya, dicek-cek kalau berita di media, jadi karena dia merasa orang tuanya lebih perhatian kepada kakaknya perempuan. Ya. Kakaknya nggak disuruh kerja, dia adiknya itu laki-laki disuruh kerja, bahkan disebut sebagai anak tidak berguna dan macam-macam lah gitu ya. Maka itu menjadi salah satu pemicu ya, yang menyebabkannya berani, sanggup, tega membunuh keluarganya sendiri. Jadi ini harus kita sadari ya sahabat iDream, bahwa perlakuan pilih kasih adalah sifat yang bisa mendatangkan bahaya yang besar. Makanya tema hari ini kita bahas tentang bahayanya perbuatan pilih kasih ya, orang tua terhadap anak. Nah, dalam hal ini ya, ketika kita berbicara Rasulullah SAW, tentu kita memahami dan menyadari beliau adalah pribadi yang sangat bijak, ya, pendidik sosial yang paling agung. Ya. Ketika memerintahkan orang tua untuk bertakwa kepada Allah dan berlaku adil pada semua anak. Jadi kalimat prinsip adil ya kan, itu keadilan itu kan satu hal yang wajib ya. Kita ini wajib berbuat adil gitu. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebut hi aqrabu littaqwa. Ya, sifat adil itu sangat mendekatkan diri orang kepada ketakwaan. Nah, kadang-kadang kalau kita berbicara adil, yang kita bayangkan itu mah ranahnya kepemimpinan. Nah, ranahnya kepala daerah, ya, bupati, wakil, camat, itu paling rendah ya RT gitu ya. Ya, dan kemudian kita luput ya mengasosiasikan sifat adil itu dalam kehidupan kita. Sebagai katakanlah kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri atau suami gitu. Nah, padahal sejatinya yang namanya adil itu adalah sifat wajib bagi setiap mukmin di posisi manapun, di keadaan apapun. Ya gitu ya. Karena pada dasarnya kalau berbicara individu ya Rasulullah mengatakan kullukum ra'in ya, wa kullukum mas'ulin ar-ra'yatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin ya, walaupun dia adalah seorang istri, walaupun dia adalah seorang suami ya, apalagi dia adalah orang tua, dia itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ya, jadi di sinilah kemudian ya, Rasulullah SAW ya, ketika berbicara orang sikap adil, ya, perlakuan adil di dalam di dalam kehidupan sehari-hari kita itu kan perintah ya. Bahkan Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana sikap adil itu dijalankan dalam setiap segmen kehidupan. Nah, di dalam posisi beliau sebagai ayah, ya, sebagai suami, sebagai majikan, karena Rasulullah kan juga punya asisten ya, pelayan-pelayan pribadi. Ada Anas bin Malik ya, yang paling muda ketika itu. Ada yang namanya Abdul Qudus ya, seorang pelayan Yahudi. Rasulullah ini punya pelayan dari bangsa Yahudi ya, namanya Abdul Qudus. Abdul Qudus ini kemudian akhirnya menjadi Muslim ya, karena terpikat dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Sikap apa ya? Sikap adilnya itu. Maka berbicara itu, disinilah ya, bahwa orang tua harus menyadari peran ya, atau sifat adil itu harus melekat dalam diri kita sebagai orang tua atau diri kita sebagai guru, karena prakteknya kadang-kadang aplikasi ini juga terjadi di institusi pendidikan ya. Ada guru-guru yang kemudian memberikan perlakuan yang berbeda kepada anak-anak didik mereka. Ada guru-guru yang memberikan cinta yang berbeda kepada anak didik mereka, perhatian yang berbeda, bahkan pemberian yang berbeda. Ya. Maka ada istilah anak kesayangan, nah gitu ya. Nah ini sebetulnya juga harus menjadi perhatian para guru gitu kan, agar tidak terjebak atau terjerumus ke dalam perilaku pilih kasih. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah bersabda, rahimallahu walida
a'ana waladahu ala birrihi. Ya. Allah merahmati orang tua yang menolong anaknya untuk bisa berbakti kepadanya. Ya. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ya, dan juga yang lainnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sawu baina auladikum fil atiyah. Samakanlah oleh kalian dalam memberi kepada anak-anak kalian. Ya. Jadi ketika berbicara sikap orang tua ya, kepada anak dalam konteks memberikan, berbakti begitu ya, maka Rasulullah SAW menekankan adanya sifat adil, adanya keadilan ya. Ya, dalam hal ini ya lebih kepada persamaan. Ya, adil itu kan macam-macam ya kalimatnya. Salah satu makna adil itu adalah memberikan perlakuan yang sama ya, kepada anak-anak. Ya. Ya, dan karena itu kemudian sebagaimana hadis yang sebelumnya, rahimallahu walida ana waladahu ala birrihi. Allah merahmati orang tua yang menolong anaknya untuk berbuat bakti gitu kan. Jadi diajarkan kepada anak-anak ini ya, bagaimana cara berbuat baik, berbakti kepada orang tua ya, dengan sasaran, dengan harapan ya, gitu ya, bahwa kalian akan mendapatkan balasan yang setimpal. Gitu. Jadi kalau kamu pengen disayang sama papa sama mama, buatlah begini. Semuanya dikasih tahu begitu. Ya, itu dalam rangka kita menolong mereka supaya mereka memahami arti dari perbuatan baik ya, kebaikan mereka kepada orang tua. Jadi kalau ingin mendapatkan balasan yang baik, lakukanlah kebaikan-kebaikan kepada orang tua. Ya pada dasarnya kan juga nanti akan begitu ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dibesarkan oleh orang tua ya. Kalau kita merenung lebih dalam, sebetulnya disitulah ya adanya pelajaran besar bagaimana kita berhadapan dengan Tuhan kita. Ketika dalam kehidupan kita rasakan orang tua kita itu kalau kita baik dia baik. Nah, gitu. Kalau kita acuh ya dia juga acuh gitu kan. Ya. Kalau dia kalau kita memperhatikannya maka dia juga akan memperhatikan kita gitu. Maka ketika kita menyadari itu lalu kemudian kita berhadapan dengan Allah sebagai Tuhan kita, ya, orang tua kita aja demikian. Ya. Apalagi ketika kita berbicara Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan. Maka muncul nanti motivasi untuk menjadi hamba yang lebih baik. Nah, dalam hal ini ya, Rasulullah SAW menegaskan tadi ya, sawu baina auladikum fil atiyah ya. Fil atiyah ya. Samakanlah ya pemberian kalian kepada anak-anak kalian. Ya. Kenapa? Ya itu tadi agar kemudian anak-anak tidak merasa disisihkan, dibedakan dengan saudara-saudaranya yang lain. Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Nu'man bin Bishir ya radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu ketika ya didatangi oleh seorang ayah ya. Lalu kemudian dia berkata ya, sesungguhnya aku telah memberikan budak ini kepada anakku. Nah, kemudian Nabi bertanya, apakah setiap anakmu juga apakah setiap anakmu juga berikan yang apakah setiap anakmu juga diberikan hal yang sama gitu. Ya, jadi datang bawa budak, dia bilang saya ngasih budak ini kepada anak saya ini gitu kan. Maka Rasulullah kemudian nanya dulu yang pertama, Rasulullah, apakah kamu juga memberikan budak hal yang serupa gitu kan kepada anak-anak kamu yang lainnya? Maka dia mengatakan tidak. Jadi cuma anak itu aja yang dapat budak itu. Nabi bersabda, ya, tariklah kembali pemberianmu. Nah, jadi kemudian Rasulullah mengatakan kalau gitu jangan dikasih, ambil lagi, ya, karena dia tidak memberikannya kepada anak yang lain. Gitu kan. Jadi ini menggambarkan bahwa Rasulullah SAW sendiri begitu kan, nah, itu sangat aware dan care terhadap itu. Ya, sudah terbayang ya dalam dalam pandangan Rasulullah ketika dia ya orang ini memperlakukan itu ya, kalau nggak ditarik itu akan jadi masalah besar. Nah,
Di dalam riwayat yang lain ya kata Syekh Dr. Abdullah Nasirullah, Rasulullah juga pernah bersabda ya, terkait hadis itu gitu kan. Ya, Rasulullah sampai nanya, apakah kamu juga melakukan hal yang sama kepada setiap anakmu? Lalu kemudian orang ini mengatakan tidak. Gitu kan. Maka Nabi bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dan berlakulah adil kepada anak-anakmu. Kemudian ayah tersebut pulang dan meminta kembali pemberiannya. Ya, dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa Rasulullah mengatakan, hai Bisir, ya, apakah engkau memiliki anak selain ini? Ia menjawab, iya. Lalu ia bertanya, apakah setiap dari mereka juga kamu berikan yang seperti ini? Maka ia menjawab tidak. Maka Nabi kemudian bersabda, kalau begitu jangan engkau meminta kesaksianku, karena aku tidak akan bersaksi untuk kezaliman. Ya, kemudian beliau mengatakan, apakah kamu senang jika mereka semua berbuat baik pula kepadamu? Ya, dia menjawab, ya. Nabi berkata, tapi mengapa engkau tidak melakukan hal yang sama? Jadi intinya ya, dalam riwayat-riwayat yang dinukilkan oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirullah ya, terkait dengan kesaksian seorang sahabat ya, bagaimana Rasulullah begitu melarang sikap pilih kasih yang dilakukan oleh seorang ayah atau juga mungkin ibu lah kepada anak-anak mereka. Jadi walaupun memang kita tahu anak ini betul-betul memperhatikan kita, tapi dalam konteks ya perintah ya Rasulullah mengatakan ittaqullah ya, i'dilu gitu kan, bertakwalah kepada Allah dan berbuatlah adil begitu. Maka dalam hal ini ya tetap saja ya, pemberian yang menunjukkan sikap pilih kasih tidak boleh kita lakukan. Karena kata Rasulullah SAW ya, walaupun katakanlah itu sebagai satu hal yang wajar, ya wajarlah saya kasih dia perhatian lebih, kebaikan lebih, karena dia juga memperhatikan saya. Tetap saja bagi Rasulullah SAW dalam konteks kita sebagai seorang ayah yang diamanahkan anak lebih dari satu misalnya, itu adalah sebuah kezaliman, ya, sebuah kejahatan yang karena itu kemudian Rasulullah SAW ya, tidak mau ya, menjadi saksi bagi orang-orang yang berbuat jahat. Jadi bagi Rasulullah ya, tindakan pilih kasih ini adalah sebuah kezaliman, sebuah kejahatan. Ya. Nah, kemudian beliau menganalogikan ya, kalau kamu di posisi itu gimana rasanya kan begitu. Katakanlah kita memposisikan ya, berbuat begitu kepada anak kita. Coba bayangkan kalau kita di posisi anak itu. Kok dia dikasih saya enggak? Nah, ini bahaya. Ngefek ke dalam jiwa anak-anak. Diriwayatkan juga oleh Anas bin Malik bahwa seorang laki-laki berada di sisi Nabi SAW, kemudian datanglah seorang anak laki-lakinya kemudian menciumi anak tersebut. Ya, datang anak itu kan, ya, jadi ada seorang laki-laki lagi di sebelah Nabi, kemudian datang anaknya, diciumin tuh anaknya begitu ya. Lalu kemudian dia menundukkannya di atas pangkuannya, sayang banget begitu ya. Kemudian datang lagi seorang anak perempuannya. Jadi yang datang pertama anak laki-lakinya, dipeluk, dicium, dipangku gitu ya. Lalu datang anak perempuannya. Lalu ia dudukkan di hadapannya. Kalau anak yang laki-laki dipangku, anak yang perempuan di bawah, di depannya gitu. Ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada laki-laki ini, ya. Ala sawaita bainahuma. Rasulullah sampai nanya, kenapa kamu tidak samakan anak kamu tuh dua-duanya? Kok yang satu dipangku, yang satu enggak gitu kan? Padahal sama-sama anak dia. Jadi Rasulullah SAW sampai heran gitu kan? Langsung dikomenin. Kalau Rasulullah udah komen, berarti itu penting. Nah, ini menjadi gambaran bagi kita betapa Rasulullah tidak menyukai orang tua yang memperlakukan anaknya secara berbeda. Kalau hari ini kita dapati ada anak kita yang kemudian dalam tanda kutip nakal. Sebetulnya kalau kita gali lebih dalam itu protes. Anak-anak ini kalau dia belum dewasa ya, lalu masih katakanlah masih remaja gitu kan, atau masih anak-anak kemudian dia terlibat ke dalam tindakan kenakalan gitu kan. Umumnya itu merupakan bahasa tindakan yang merupakan protes dari mereka kepada kita.
orang tua. Jadi ada yang dia protes dari orang tua, tapi dia nggak berani karena tahu bapaknya galak. Bapak ibunya nggak bisa terima protesan. Kalau mereka protes ya paling ringan itu dia dimarahin itu kan, paling keras ya ditampar, dipukul gitu kan. Sehingga kemudian yang dia bisa lakukan adalah melakukan itu tadi ya. Tindakan kriminal misalnya atau kenakalan-kenakalan, pada akhirnya kemudian memancing perhatian. Ya, orang tuanya dipanggil ke sekolah gitu kan. Atau kemudian dibawa ke kantor polisi karena anaknya tawuran. Itu karena mereka sebetulnya protes. Tapi mereka nggak bisa bersuara. Ya. Dan protes itu salah satu pemicunya adalah perlakuan berbeda yang dirasakan oleh anak kepada dirinya dan dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Oleh karena itu kemudian di dalam hadis-hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan, sampai Rasulullah aja komen ketika melihat ada orang tua yang memperlakukan anaknya berbeda. Anak laki-lakinya diciumin, dipeluk, ya dipangku, anak perempuannya ya enggak begitu, bahkan duduknya juga di bawah. Ya, kita tahu ya anak laki-laki itu kan kalau di Arab tuh aset gitu ya. Tapi kalau di Indramayu justru anak perempuan itu aset ya. Ya lain padang lain ilalang lah gitu ya. Tapi pada intinya Rasulullah ya tidak suka pada orang tua yang kemudian memperlakukan anaknya secara berbeda. Nah, dari arahan-arahan yang ada di dalam riwayat-riwayat hadis tersebut ya, ini jelas bahwa ada beberapa prinsip ya yang bisa kita realisasikan terkait dengan keadilan atau juga mungkin kesamaan hak ya, atau juga mungkin kecintaan ya di antara semua anak-anak ya yang Allah anugerahkan kepada kita, tanpa ada unsur kemudian membeda-bedakan. Ini dia lebih pintar, ini lebih disayang, enggak lah ya. Ya. Apa saja itu? Yang pertama ya, nah, jadi hal itu ya kata saya Dr. Abdullah Nasirwan bisa kita lihat ya dari arahan Rasulullah SAW. Dan memang ya kadang-kadang adanya kecintaan terhadap seorang anak dan perhatian kepada mereka itu ada beberapa faktor ya. Yang pertama memang anak itu tergolong anak yang tidak diinginkan kehadirannya sebagaimana dilakukan oleh seorang jahiliyah ya yang tidak menginginkan anak perempuan. Jadi memang kalau berbicara penyebab ya faktor kenapa ada perlakuan yang berbeda, saya Dr. Abdullah Nasirwan memang beliau mengatakan ya ada beberapa faktor. Yang pertama memang anak itu bukan anak yang dikehendaki untuk lahir. Nah, itu ya. Karena ada juga orang tua yang pengen banget punya anak laki-laki, lahir perempuan lagi. Atau nggak mau punya anak laki-laki, tahu-tahu lahir anak laki-laki gitu. Maka kemudian anak laki-laki ini menjadi perlakuannya jadi beda. Ya. Tidak mau punya anak perempuan, lahir lagi anak perempuan, misalnya, ternyata lahir anak perempuan ini kemudian dibedain. Atau karena itu tadi ya ada perbedaan fisik, ya kecacatan sebagainya, atau kualitas IQ yang berbeda. Nah itu kemudian juga bisa menimbulkan, bisa menjebak orang tua kepada perilaku pilih kasih. Yang kedua karena anak tersebut kurang tampan ya, atau secara fisik kurang sempurna. Gitu. Yang kemudian yang ketiga memiliki cacat ya jasmani. Tetapi menurut pandangan Islam kata saya Dr. Abdullah Nasirwan ya, itu semua tidak boleh menjadi alasan ya bagi seorang anak ya, untuk kemudian dibeda-bedakan oleh orang tuanya. Ini sadari aja bahwa anak itu darah daging kita itu kan. Ya dia mau jelek, dia mau cakep, ya dia mau cacat, dia mau normal, tetap saja kan dia lahir dari rahim istri kita yang benihnya dari benih kita. Maka apa yang menjadi dasar bagi kita memperlakukan mereka secara berbeda? Enggak ada. Bahkan bisa jadi ya kekurangan mereka itu karena kelalaian kita. Ya, misalnya ada orang tua yang tiba-tiba ya punya anak cacat gitu. Ya. Bisa jadi kecacatan itu karena kelalaian orang tua di dalam menjaga kehamilan. Ya, saya pernah menemukan kasus ya ada orang tua yang ayah yang pingsan ya. Mendapati begitu lahir anaknya ternyata sumbing, ya, sumbingnya dalam. Perempuan lagi. Pingsan.
Kemudian saya dekati, waktu itu saya lagi nunggu kelahiran anak saya juga ya, perempuan. Saya tanya kenapa Pak, kemudian kata perawatnya, oh ini Pak Abi Kenji ya, anaknya cacat gini. Sedih juga gitu kan. Tapi usut punya usut, begitu saya ajak ngobrol, cek gitu kan. Ternyata memang ya diakui ada satu kelalaian kemungkinan ya, bahwa dia istrinya ini ketika hamil mengkonsumsi obat sembarangan. Ya, pusing dikit minum obat ini, obat keras gitu kan. Padahal ada larangan tuh ya. Obat ini tidak boleh untuk ibu hamil. Karena penyebabnya bisa menimbulkan itu. Ya, itu karena kelalaian orang tua juga itu kan. Seharusnya kalau dia menyadari itu, oh ini gara-gara kelalaian saya, ya dia nggak boleh kemudian ya, menjadi kesal, tidak suka dengan kelahiran anak itu. Atau juga tidak boleh kemudian memperlakukannya secara berlebihan sehingga terkesan ya, lebih disayangi ya, yang cacat ini daripada yang normal. Itu juga nggak boleh. Ya. Disamakan saja. Tetap prinsipnya keadilan ya di dalam memperlakukan anak-anak kita. Jadi, nah inilah ya menjadi prinsip dasar ya bagi kita orang tua ketika berbicara bahaya sifat pilih kasih. Ya. Ini kan kemana-mana tadi ya. Nah, jadi untuk mencegah hal itu harus kita munculkan dalam diri kita bahwa anak-anak ini amanah, semuanya akan meminta pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian prinsip kalau berbicara amanah, ya berbicara kepemimpinan adalah bagaimana kita memperlakukan mereka secara adil, dan ini bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia secara umum. Yang namanya manusia siapapun dia tetap harus berlaku adil, harus berbuat adil. Bahkan terhadap diri dia sendiri dia harus adil. Kadang-kadang kan kita juga nggak adil dengan diri kita gitu ya. Ya, misalnya ya kita ini kan bicara komponen itu ada jasmani, ada rohani ya, ada fisik, ada jiwa. Ya, kadang-kadang kita lebih banyak memperhatikan kondisi jasmani kita, ya kebersihannya, makannya diperhatikan. Tapi kemudian kita melalaikan kebutuhan rohani kita. Rohani kita ini kan juga butuh siraman, butuh makanan, ya, butuh pembersihan. Yaitu dengan agama, dengan pengajian, dengan majelis taklim, ya, dengan tilawah. Tapi kemudian kita mengabaikan itu. Ini kan karena kita tidak adil gitu ya. Maka ya, dari itu ya kita kembali kepada perintah Rasulullah SAW yang mengatakan ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Ya. Bertakwalah kalian kepada Allah ya, dan berbuat adillah terhadap anak-anak kalian. Ya. Dalam riwayat ya, kita bisa dalam sejarah yang disebutkan di dalam Al-Quran kita bisa melihat bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ya, kalau berbicara keluarga besar gitu ya, dengan jumlah anak yang banyak, ini idealnya kita mengacu kepada bagaimana Nabi Allah Yakub alaihissalam dulu ya mendidik anak-anak mereka. Anaknya ada 12 ya. Yang paling bungsu Binyamin ya. Kalau kita perhatikan ya, riwayat sejarahnya Nabi Yusuf alaihissalam itu ya, salah satu masalah yang muncul itu ya adalah muncul ya itu karena adanya perasaan dari ke-11 ya anak-anak Nabi Yakub alaihissalam itu, perasaan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda dari ayah mereka, dari Nabi Yakub ya. Jadi istilahnya anak-anak yang lain merasa Nabi Yakub itu pilih kasih, lebih menyayangi Nabi Allah Yusuf alaihissalam, sehingga kemudian ya, tindakannya liar ya. Sampai mereka tega bahkan berniat pada awalnya ingin membunuh ya. Tapi kemudian diputuskan untuk dibuang ke sumur. Nah, sama aja sebetulnya mati juga ujungnya gitu ya. Ya sampai sedemikian rupa ya. Nah ini menggambarkan bahwa memang ya, kita sebagai seorang muslim tidak boleh ya memperlakukan anak-anak kita dengan perlakuan yang berbeda ya, dalam tanda kutip pilih kasih ya. Kalau berbeda wajar, misalnya ya ini kan udah kuliah bikin yang ini masih SD, ya nggak mungkin juga itu kan uang
uang bulanannya disamain ya, yang SD sama yang kuliah ya, bukan itu ya. Ya memang ya yang dimaksud membeda-bedakan ini tentu dalam konteks dalam konteks kasih sayang ya, bahwa kita lebih menyayangi yang ini daripada yang ini. Nah, ngebeda itu ya. Kalau memberi sesuatu yang berbeda itu bisa saja ya, karena kebutuhannya kan beda-beda ya. Kakaknya dikasih tablet yang bagus, wajar karena dia lagi kuliah. Adiknya cukup handphone aja karena dia belum kuliah. Nah, ini juga menjadi ya harus menjadi pemahaman juga gitu. Tidak mestilah kakaknya sama punya 2 anak ya, kemudian ya betul-betul harus sama. Kecuali kembar, kalau kembar mau nggak mau ya. Oke, beberapa teman saya yang punya anak kembar ya, dia harus ekstra kerja keras ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena terutama anaknya, karena kalau beli apa-apa ya harus sama gitu. Beli barang harus 2 gitu. Karena kalau beda itu jadi masalah. Itulah situasinya. Tapi yang jelas itu tadi ya sahabat Edrim, jangan sampai kemudian anak-anak merasa mendapatkan perhatian, kasih sayang ya, dan juga layanan yang berbeda antara dirinya dengan saudara-saudara dia yang lain. Kalau sampai itu muncul, maka siap-siaplah kita sebagai orang tua akan terjebak ke dalam masalah yang rumit ketika anak-anak ini menjadi dewasa. Dan semoga ya kita dijauhkan Allah dari sikap perbuatan pilih kasih terhadap anak-anak kita, sehingga nanti anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang normal ya, sempurna kebaikannya, karena memang dia merasakan bagaimana orang tuanya, ibu bapaknya betul-betul bersikap adil di antara dia dan juga saudara-saudaranya. Demikian yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan juga kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.